Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Lalu kalau grafiknya dipersempit lagi menjadi kiper yang saat ini bertanding di semifinal Liga Champions, maka urutannya adalah Courtois, Onana, Maignan, dan Ederson. Jauh banget nih, Maignan ada di tengah, Ederson ada di bawah jauh. Sementara yang paling atas adalah Courtois dan Onana. Onana ini emang luar biasa, kita berkah banget sih bisa dapat dia gratis. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya untuk teman-teman yang hari Jumat ini sudah merayakan Lebaran. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf atas ucapan, gestur, pokoknya semua hal yang gue lakukan yang tidak berkenan di hati teman-teman. Cerewetin Inter hari ini, gue punya 2 kabar buruk teman-teman. Aduh, mohon maaf banget ya. Di hari yang penuh sukacita ini gue justru membawa kabar buruk. Yang pertama, ini dari Sky Sport, mereka mengabarkan bahwa Skriniar baru saja melakukan operasi di tulang belakang, sehingga membutuhkan waktu pemulihan sekitar 30-40 hari. Aduh, ini lama banget, kurang lebih 1 bulan. Dan ini sudah memasuki fase akhir musim teman-teman. Gua cek Serie A akan berakhir di 4 Juni, Inter melawan Torino. Jadi menurut Sky Sport, petualangan Skriniar dengan Nerazzurri sudah hampir pasti berakhir. Aduh, tapi kalau menurut gua harusnya masih ada peluang sih. Kita itu main di semifinal Liga Champions lawan AC Milan di tanggal 10 dan 16 Mei. Kurang lebih 21 hari lagi teman-teman. Semoga bisa aja ya ada keajaiban Skriniar sembuh di bawah 30 hari. Atau yang paling memungkinkan lagi adalah Skriniar main di final Liga Champions kalau kita lolos ke final. Menurut gua biar gimana pun juga ini adalah pukulan yang sangat amat telak bagi Inzaghi. Biar gimana pun juga Skriniar adalah kekuatan utama kita di lini belakang. Ya walaupun selama beberapa pertandingan terakhir ketika Skriniar absen, Darmian bisa mengisi posisinya dengan baik ya, menjadi center back kanan dengan luar biasa. Tetapi satu hal sih yang membedakan Skriniar dan Darmian adalah duel-duel udara. Dari postur tubuh dan kemampuan heading, Skriniar jauh di atasnya Darmian. Dan yang terlebih lagi, yang paling krusial, kita membutuhkan pemain untuk rotasi sih. Jadwal kita di fase akhir musim ini sangat amat padat. Sebetulnya keberadaan Danilo dan De Vrij ya bisa dikatakan cukup sih ya teman-teman. Tapi masalahnya kan 2 pemain ini kita nggak bisa pasti ini. Apakah mereka akan terus-menerus bugar sampai akhir musim? Apakah performanya akan konsisten? Karena De Vrij kan sangat amat naik turun dan Danilo D'Ambrosio juga udah uzur. Sebetulnya ada satu jalan keluar nih teman-teman. Gua coba-coba iseng nyari di Google nih, pemain-pemain mana aja yang statusnya bebas transfer saat ini yang bisa kita rekrut. Teman-teman bisa lihat pada layar. Ada satu nama yang nggak asing, namanya Nikola Maximovic. Usianya masih 31 tahun, tingginya 193. Dia terakhir kali main bersama Genoa, lalu pernah bermain cukup lama juga bersama Napoli. Dia punya pengalaman yang sangat panjang di Serie A, walaupun ya jadi cadangan doang sih selama ini. Ini berarti Maximovic udah 4 bulan gak berlatih normal, tapi menurut gue gak apa-apa sih, mendingan diambil aja ya. Gue sejujurnya khawatir banget sih, cuma punya 2 center back di bangku cadangan. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Apakah kita perlu mengambil satu pemain yang bebas transfer saat ini? Oh ya teman-teman, kemarin itu Skriniar mengunggah di Instagram pribadi dia foto ketika dia terbaring di rumah sakit. Cukup mengharukan, dia bilang begini: "Saya ingin mengirimkan peluk hangat kepada teman-teman dan ingin berterima kasih atas lolosnya Inter ke semifinal Liga Champions. Saya ingin memberikan kabar tentang kondisi saya setelah terakhir kali cedera kemarin ketika melawan Porto. Saat ini saya baru saja menjalani operasi. Semoga bisa segera bermain kembali. Semoga cepat sembuh ya Skriniar." Dia kasihan banget sih teman-teman. Ini berita mulai berseliweran ya. Paris Saint-Germain mulai mempertimbangkan untuk tidak jadi merekrut Skriniar. Aduh, naas banget. Kalau misalkan nih teman-teman, dia nggak jadi direkrut Paris Saint-Germain, berarti kan statusnya bebas transfer. Menurut teman-teman, apakah lebih baik kita mendekati Skriniar kembali? Kalau misalkan gajinya ternyata cocok, menurut teman-teman ambil nggak? Atau kita cari yang lain aja? Lalu lanjut, kabar buruk yang kedua. Seperti prediksi gua sebelumnya teman-teman, bahwa Juventus bandingnya akhirnya diterima. Pengurangan 15 poin dibatalkan. Aduh, ada aja. Jauh sebelum Mourinho memprediksi bahwa Juventus bandingnya akan diterima, teman-teman bisa cek sendiri ya di konten-konten gue sebelumnya. Gue bilang bahwa minus 15 poinnya Juventus itu pasti dihilangkan deh. Menurut gue emang nggak mungkin banget sih Juventus dikurangi 15 poin. Biar gimana pun juga,
akar rumput backingannya Juventus tuh kuat banget di Serie A. Berarti sekarang Juventus lompat dari peringkat 7 ke peringkat 3 teman-teman dengan 59 poin. Ini artinya Inter ada di peringkat 6. Aduh, parah banget. Minus 5 dari Roma dan minus 2 dari Milan. Masih ada 9 giornata lagi. Ini Roma masih harus menghadapi Atalanta, Milan, Monza, Inter. Wah, ini silakan teman-teman cek aja nih di layar. Berarti Roma masih ada 3 big match lagi melawan Atalanta, Milan, dan Inter. Melawan 3 tim yang tepat berada di bawah mereka. Jadi ini sulit juga bagi Roma. Lalu dari sisi Milan sendiri masih ada 3 big match juga melawan Roma, Lazio, dan Juventus. Tapi yang paling berat kita teman-teman, di 9 giornata terakhir kita masih ada 4 big match melawan Lazio, Roma, Napoli, dan Atalanta. 9 partai terakhir sangat berat, tapi yang menarik adalah masih saling bertemu satu sama lain nih, tim-tim yang memperebutkan zona Liga Champions. Jadi menurut gua masih ada peluang. Semoga Inzaghi tidak menyia-nyiakan ya, tidak blunder. Kemudian berita terakhir untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Ini berita bahagia, harus gua tutup dengan berita bahagia. Ada grafik penyelamatan yang dilakukan oleh kiper-kiper di Liga Champions selama 2 musim terakhir. Ini grafiknya adalah perbandingan ya, jumlah shot dan jumlah kebobolan. Yang paling luar biasa tentu saja kipernya Real Madrid nih, Courtois, jauh di atas kiper lainnya. Wah, ini mah alien banget, penyelamatannya 9,8. Tetapi yang menarik adalah di bawahnya Courtois ada Onana dengan 6,6. Luar biasa Onana. Lalu kalau grafiknya dipersempit lagi menjadi kiper yang saat ini bertanding di semifinal Liga Champions, maka urutannya adalah Courtois, Onana, Maignan, dan Ederson. Jauh banget nih, Maignan ada di tengah, Ederson ada di bawah jauh. Sementara yang paling atas adalah Courtois dan Onana. Onana ini emang luar biasa, kita berkah banget sih bisa dapat dia gratis. Bukan cuma dari sisi skill ya teman-teman, tapi dari sisi leadership dan pengalaman. Karena Onana ini bukan pertama kalinya main di semifinal Liga Champions. Sebelumnya Onana sudah pernah main di semifinal Liga Champions ketika Ajax ditundukkan oleh Spurs. Dan yang menariknya lagi, Onana juga pernah tampil di final Europa League. Wah, jadi ini dari sisi pengalaman emang Onana luar biasa banget. Ketika Ajax melawan MU di final, Ajax kalah lagi. Nah, yang bikin menarik adalah teman-teman bisa lihat siapa pencetak gol dari MU ke gawang Onana, yaitu Mkhitaryan. Berarti kita punya 2 pemain yang berpengalaman di fase-fase genting kompetisi Eropa, yaitu Onana dan Mkhitaryan. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet